Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar kalian semua? Semoga selalu diberikan kesehatan dan dilimpahkan rezekinya. Amin, amin ya robbal alamin. Selamat datang di channel Nisa Story. Bersama saya Nisa tentunya, yang akan setia menemani hari-hari kalian dengan kisah-kisah yang menarik dan semoga bisa menghibur. Kali ini Nisa akan menceritakan kisah yang berjudul Misteri Celana Dalam Suamiku episode kedua. Sebelum lanjut ke ceritanya, Nisa berharap untuk subscribe channel ini dan aktifkan juga lonceng notifikasinya ya, biar kalian gak ketinggalan cerita terbaru dari Nisa. Biar gak penasaran, langsung saja kita ke ceritanya. Tidak ada salah paham. Kamu benar-benar brengsek. Kau selangkangan. Tega kamu, Mas. Kamu seperti tidak punya hati. Aku melahirkan anak kamu malah main gila sama wanita tidak tahu diri itu. Aku berteriak sambil memukulnya menggunakan besi shower. Lepaskan Mas Teguh, lepaskan dia wanita gila. Teriak Marni membuatku berhenti memukul Mas Teguh. Lalu aku beralih memukulnya dengan gegampel. Aku mengetuk kepalanya dengan keras sampai handuknya pun melorot. Rasakan ini, kamu wanita tidak tahu diri. Sudah ditolongin tidak tahu terima kasih. Malah mengobrol tubuhmu dengan suamiku. Kalau aku tidak menerimamu, kamu pasti sudah jadi pelacur di luar sana. Kamu juga Mas Teguh. Apa kurangnya aku, ha? Jahat kamu, Mas. Kamu jahat, jahat. Teriakku sekuat tenaga dan memukul mereka secara bergantian. Badan Marni luka-luka dan berdarah. Aku mencakar dan menendangnya sekuat tenaga. Suci istighfar. Istighfar sayang. Suara ibu mertua memanggilku. Marni dan Mas Teguh langsung menghilang dari pandanganku. Mana mereka menghilang? Bangun Suci, hei. Aku langsung tersadar dan duduk saat ibu mertua mengusapkan air ke wajahku. Astagfirullah, aku beristighfar. Kamu hampir memukul Yusuf, kamu mimpi apa? Aku mengusap wajah berulang-ulang kali, ternyata hanya mimpi. Rasanya seperti nyata. Mimpi dikejar hantu, Bu, ilahku. Jangan lupa baca ayat kursi dan doa tidur. Kamu pasti lupa membaca doa, makanya mimpi buruk. Iya Bu, tidurlah lagi, titah ibu mertua sambil kembali berbaring. Puas sekali saat menghajar mereka berdua di dalam mimpiku tadi. Kalau kenyataannya tentu rasanya lebih puas lagi. Aku merasakan debar jantungku yang sangat kencang, jujur rasanya sangat sakit. Tidurlah, jangan memikirkan apapun. Kesehatanmu lebih penting daripada memikirkan hal yang tidak berguna, kata ibu mertua yang seolah tahu apa yang sedang aku pikirkan. Nah gini, kan cantik. Kamu bisa mendapatkan orang yang lebih baik dari Teguh. Ibu yakin itu. Ucap ibu mertua saat melihatku sudah selesai berdandan di depan cermin. Aku membalikkan badan, melihat wanita parubaya yang tak berkedip sama sekali saat menatapku. Ibu ini membujunya sangat berlebihan sekali. Gimana mau dapat yang lebih baik dari Mas Teguh? Cerai saja belum. Aku terkekeh geli menjawab ucapan ibu mertua. Kita akan urus perceraianmu secepatnya nanti. Mata ibu mertua berkaca-kaca saat mengatakan itu. Aku berdiri dan langsung memeluknya. Mau juga dong dipeluk, suara Mas Teguh. Dia masuk ke dalam kamar dan mendapati kami yang sedang berpelukan. Tentunya dengan senyumnya yang sangat memuakkan untuk dilihat. Ibu mertua tersenyum dan mengkode lewat mata agar aku bisa berakting di depan Mas Teguh. Berakting seolah sedang baik-baik saja. Sudah, mau peluk-pelukan nanti saja. Semua sudah pada datang. Temui mereka yuk. Ajak ibu mertua. Yuk Bu. Tak lupa aku mengulas senyum manis ke arah Mas Teguh. Dia tersenyum seolah hubungan pernikahan ini masih baik-baik saja. Kamu cantik sekali sayang. Mas Teguh memujiku. Dari dulu istrimu memang cantik. Kamu aja yang katarak. Ibu menimpal dengan ketus. Ibu kok gitu? Mas Teguh terlihat bingung dengan sikap ibunya. Mau kemana kamu Marni? Tanya ibu mertua saat melihat Marni melewati kami bertiga. Dandanannya tak kalah cetar bak penyanyi dangdut yang bersiap pergi manggung. Ke depan Bu, maksud saya Nyonya. Jawabnya salah tingkah. Ngapain? Tanya ibu mertua lagi. Senyumnya sirna seketika berganti dengan raut wajah kesal. Biar bisa bantu Bu Suci ngurusin Yusuf di depan. Eyang kan menugaskan saya untuk menjaga Yusuf. Jawabnya santai sambil melirik ke arah Mas Teguh. Kamu tidak perlu ada di depan, kamu di belakang saja. Bantu ibu-ibu yang lain mencuci piring. Saya ada menjaga cucu saya, ucap ibu mertua. Tapi kenapa?
Tidak apa-apa Nyonya, balas Marni sambil menunduk. Biar Marni di depan untuk menyambut tamu Bu, yang lain kan masih banyak untuk mencuci piring, timbal Mas Teguh. Hebat sekali dia berbicara untuk menyelamatkan gundiknya itu. Ayo Suci, ajak ibu mertua, ucapan Mas Teguh diabaikannya begitu saja. Sebelum keluar dari pintu utama, aku menoleh untuk melihat ke belakang. Mas Teguh tampak sedang memujuk Marni. Dan akhirnya Marni terpaksa menurut dengan wajahnya yang cemberut. Rasain, ibu mertuaku sangat hebat dalam memberi mereka pelajaran. Ini belum usai. Kita lihat pelajaran apa yang akan ibu mertuaku persiapkan nanti. Dari kursi tempat dudukku, aku melihat ke arah gerbang rumah. Seorang wanita tua masuk setelah menanyakan sesuatu kepada Pak Dito. Mungkin ibu itu sedang menanyakan alamat rumah. Siapa wanita itu? Kenapa wajahnya sekilas terlihat mirip sekali dengan pembantu itu? Apa dia ibunya Marni? Tapi Marni bilang dia sebatang kara. Lalu siapa wanita tua itu? Marni! Teriak ibu tua itu berkali-kali. Suaranya keras memanggil nama pembantu itu. Semua mata tertuju padanya sekarang. Siapa Marni? Entahlah, saya juga tidak tahu. Beberapa tetangga Eyang yang tidak mengenali Marni saling berbisik. Lalu Marni datang dari arah pintu samping menuju ke arah wanita tua itu. Wajahnya merah padam. Tangannya langsung menepis kasar saat wanita tua itu ingin memeluknya. Ditariknya wanita itu keluar dari halaman. Melihat itu, aku dan ibu mertua menjadi penasaran. Ingin menyusul, namun tidak enak meninggalkan tamu-tamu ibu mertua. Siapa wanita itu? Apa dia ibunya Marni? Tanya ibu mertua berbisik. Bukannya Marni tidak punya siapa-siapa? Ibu masih ingat kan? Terus siapa wanita itu? Ya nggak tahu Bu, tanya aja langsung sama Marni, sahutku. Beberapa saat kemudian Marni masuk kembali. Ibu melambaikan tangannya meminta Marni untuk mendekat. Dengan terpaksa dia datang menghampiri kami. Ambilkan minuman sama cemilan, teh ibu mertua. Aku pikir ibu mau menanyakan tentang wanita tua itu. Ternyata meminta Marni untuk mengambil minum. Lah, kan bisa ambil sendiri. Kenapa harus saya juga yang ambil? Ucap Marni ketus sambil memutar bola mata malas. Semakin kesini sikapnya semakin berani saja Marni. Apa dia kesal karena disuruh-suruh terus sama ibu mertua? Pembantu zaman sekarang tidak tahu diri ya. Masa ngomong sama majikan seperti itu? Kalau saya jadi Bu Sukma, sudah saya tendang sekarang dari rumah saya. Timpal Bu Sari. Iya tidak nyadar diri, sambung Bu Zainab. Seketika wajah Marni memerah mendengarnya. Ditatapnya ibu-ibu itu satu persatu dengan tajam. Marni berjalan lebih dekat ke arah Bu Zainab. Saya bukan pembantu. Kamu kalau ngomong jangan seenaknya. Mau saya tampar mulut busukmu itu? Mau? Hah? Sentak Marni dengan lengkingan suara keras. Matanya melotot tajam sambil mengangkat tangan ke udara. Plak, plak, plak. Lancang kamu. Aku langsung menutup mulut dengan satu tangan saat melihat tangan ibu mertua lebih dulu mendarat ke pipi Marni sebanyak 3 kali. Ibu sabar, kata Mas Teguh mendekat. Lalu aku melihat dia mengkode Marni agar pergi menjauh. Mas, jelaskan pada mereka semua kalau Plak. Panggil saya Pak Teguh, pembantu kurang ajar. Serga Mas Teguh setelah menampar pipi Marni. 4 kali tamparan itu membuat kedua pipinya menyala merah. Rasakan itu. Mas, diri Marni matanya menatap Mas Teguh lekat. Setengah berlari Marni berlalu masuk ke dalam rumah. Drama mereka sangat bagus sekali. Sampai-sampai aku tak berkedip menatap mereka berdua. Aku melihat Mas Teguh yang tampak merasa bersalah sambil melihat ke arah pintu utama. Mungkin dia menyesal sudah menampar gundiknya itu. Kalau Mas Teguh tidak menamparnya, sudah pasti Marni akan mengatakan hubungan mereka kepada semua orang dan akan membuat harga dirinya jatuh karena menjalin hubungan dengan pembantu. Pecat saja pembantu tidak sopan begitu. Biar saya yang cari pembantu yang sopan dan rajin untuk Bu Sukma. Dapat dari mana sih pembantu model begitu? Teletuk Bu Zainab yang terdengar marah. Kalau ibu mertua tidak menampar Marni lebih dulu, sudah pasti tangan Marni sudah mendarat di pipi Bu Zainab. Nanti saya akan pecat dia, sahut ibu mertua. Mas Teguh mendadak gusar saat mendengar ucapan ibu mertua. Kalau Marni dipecat, otomatis bahan kesenangannya akan hilang. Pasti itu yang ada di pikirannya. Aku capek kalau harus bersandiwara terus, Mas. Belum lagi capeknya aku menghadapi ibu kamu yang bawel itu. Aku seharian di dapur mencuci piring. Kamu lihat, kuku sampai patah dan tanganku menjadi keriput. Tak sengaja aku menangkap suara rekaman Marni. Dia dan Mas Teguh terdengar lagi bertengkar di belakang rumah.
Tepatnya setelah semua orang beristirahat karena hari sudah hampir jam 11 malam. Nekat sekali mereka berdua bertemu di belakang rumah. Pelan-pelan ngomongnya, kalau mereka dengar bisa habis kita, bentak Mas Teguh dengan pelan. Sayangnya aku sudah mendengarnya, Mas. Kapan kamu mau mengakuiku, Mas? Aku capek dah. Red, pintu dapur tak sengaja terdorong olehku dan mengeluarkan bunyi yang langsung menghentikan pembicaraan mereka berdua. Padahal aku masih ingin mendengarnya. Suara langkah kaki terdengar mendekat ke arah pintu dapur. Segera aku lari dari sana dan bersembunyi. Kalau dipikir-pikir, kenapa aku yang merasa ketakutan? Seharusnya mereka berdua yang ketakutan karena takut ketahuan. Kemana perginya mereka? Batinku bertanya. Saat aku keluar dari tempat persembunyian, Mas Teguh maupun Marni sudah tidak terlihat lagi di belakang rumah. Suci, aku terlonjak ketika Mas Teguh menepuk bahuku. Ngapain kamu di sini? Tanyanya dengan tatapan menyelidik. Mau mengunci pintu? Kamu ngapain di sini, Mas? Aku balik bertanya, tentunya dengan ekspresi biasa, seolah tidak mengetahui apa-apa. Ambil minum, haus soalnya. Jawabnya sambil berjalan menuju dispenser. Aku duduk di kursi meja makan, mataku menatap lekat ke arah Mas Teguh, pria yang sangat kusayangi dulu. Kupandangi wajahnya yang terlihat sangat baik bila dipandang. Wajah terlihat baik, tapi tukang selingkuh. Aku ingin mencari tahu, sejak kapan dia mulai bermain serong dengan pembantu itu. Marni, bersihkan kamar saya akan tunggu di luar. Beritahu kalau kamu sudah membersihkannya. Ditaku padanya. Sudah saya bersihkan, Bu, sahutnya. Kapan kamu membersihkannya? Sebelum ke rumah Eyang, Bu. Kamar itu sudah lama tidak digunakan. Pastinya masih bersih, Bu. Jelasnya sambil tersenyum tipis. Sudah lebih 1 bulan kamar itu ditinggal. Kamu bersihkan sekarang. Dipel dan ganti sarung bantal dan selimutnya. Ganti semuanya dengan yang baru. Ditaku kembali. Marni menatapku sekilas dan pergi berlalu. Dia pasti sangat kesal sekarang. Sebab aku dan ibu mertua tak henti-hentinya menyuruhnya bergerak. Suci, kamu jadikan mau ke salon? Tanya ibu mertua. Aku mengejitkan dahi. Kapan aku bilang mau ke salon? Pergilah, biar Yusuf Teguh yang jagain. Ujar ibu mertua sambil mengerjapkan mata ketika berbicara. Aku langsung mengangguk tanda mengerti. Mas, aku minta kartu ATM kamu. Aku menadahkan tanganku ke arah Mas Teguh. Tampak jelas sekali kalau Mas Teguh keheranan. Sejak kapan kamu minta ke salon? Bukannya kamu tidak suka buang-buang waktu untuk perawatan yang tak berguna? Tanya Mas Teguh. Sejak hari ini, Mas, aku mau perawatan seluruh badanku. Mana kartu ATM-nya? Sini. Balasku dan meminta lagi kartu ATM miliknya. Ini rencana ibu mertuaku yang menyuruhku untuk memindahkan semua isi rekening Mas Teguh ke rekeningku. Aku yakin Mas Teguh pasti memberikan uang juga kepada Marni. Tanpa sepengetahuanku, walau pabrik itu milik ibunya, Mas Teguh sama seperti yang lainnya, dia digaji setiap bulannya. Tapi walaupun begitu, ibu mertua juga sering memberikanku uang jajan, karena Mas Teguh hanya memberiku separuh dari gajinya. Katanya separuhnya lagi untuk tabungan masa depan. Ini, ambil 5 juta saja, pesannya sambil menyerahkan kartu berwarna gold itu padaku. Terserah Suci mau ambil berapa, kamu bawa anakmu ke dalam kamar. Pembantu itu sudah selesai membersihkan kamarnya. Ucap ibu mertua. Mas Teguh tak membalas dan menuruti. Ia berlalu membawa putranya ke dalam kamar. Dapat kulihat Marni menatap sinis ke arahku sambil berjalan menuju ke dapur. Marni, kamu ikut saya. Marni membalikkan badan dengan senyum semringah. Beneran, Bu, saya ikut. Tanya Marni. Dulu kalau aku sudah membawanya pergi, Marni akan menikmati apa yang aku nikmati. Seperti berbelanja dan makan-makan. Tapi itu dulu. Sekarang aku hanya membutuhkan tenaganya saja. Ya, ayo, ajakku sambil melangkahkan kaki. Marni mengekor dari belakang, dia tampak bahagia dan antusias saat menutup pintu mobil. Sebelum ke salon, aku ingin berbelanja terlebih dahulu. Sudah lebih 1 bulan, aku terkurung di dalam rumah Eyang. Akhirnya, aku bisa terbang bebas lagi sekarang. Sesuai yang ibu mertuaku perintahkan, setelah aku memindahkan isi rekening Mas Teguh, aku harus berbelanja sepuasnya dulu. Aku sangat jarang berbelanja, bahkan pakaianku saja lebih sering ibu mertuaku yang membelinya. Tas itu cantik ya, Bu? Tanya Marni saat aku baru mau masuk ke dalam toko tas wanita. Penglihatan matanya sangat tajam. Bisa melihat tas cantik dari jarak yang cukup jauh. Aku diam dan mulai membeli tas yang aku inginkan. Sebenarnya sayang juga kalau harus membeli tas lagi. Sedangkan yang aku pakai dan yang ada di rumah masih bagus. Tapi karena ini perintah ibu mertua, aku harus nurut. Bu, tas ini cantik, ucap Marni sambil memandangi tas yang dari tadi dia lihat. Kalau dulu aku akan berkata, kalau mau ambil aja.
Yah, itu dulu, tidak sekarang. Kamu mau? Tanyaku membuat kepalanya mengangguk cepat. Kalau mau, kumpul uang dulu, biar bisa beli tas itu. Harganya sangat mahal. Ucapku sambil melangkah keluar dari toko tas wanita. Tak lupa belanjaanku, ku minta dia yang membawanya. Terdengar Marni menggerutu sambil menghentakkan kakinya. Pasti hatinya sangat kesal sekali sekarang. Rasain. Aku kembali berjalan mundur saat tak sengaja melewati toko penjual CD wanita. Lalu mengajak Marni untuk singgah. Ini dipilih sendiri mau yang mana, nanti saya bayarin. Beneran Bu? Tanya Marni dengan malas. Sebab Marni masih kesal karena tidak bisa mendapatkan tas cantik yang dia inginkan. Ya beneran lah, biar kamu tidak memakai CD-nya Pak Teguh lagi. Sindirku. Marni membulatkan matanya melihatku. Pastinya dia sangat terkejut. Ya sudah, saya tunggu di depan. Ini uangnya. Cepat ya. Ujarku dan meninggalkan Marni dengan keterkejutannya. Setelah puas berbelanja, aku kembali menyetir menuju ke salon. Marni diam tanpa berbicara sepatah kata pun. Aku lebih suka dia diam daripada banyak berbicara. Sesampainya di salon, aku menyuruh Marni untuk duduk menungguku sampai selesai. Sudah lama rambutku tidak dipotong. Aku ingin mengubah gaya rambutku dan mewarnainya juga. Aku melihat Marni dari pantulan cermin besar yang ada di hadapanku. Marni tampak sibuk dengan ponselnya. Apa dia sedang mengadu? Atau mengeluhkan kekesalannya pada Mas Teguh? Pastinya begitu. Bu, cepat ya, Pak Teguh bilang Yusuf menangis. Ucap Marni. Berbohong pastinya. Karena ibu baru saja memberi kabar kalau anakku sedang tidur nyenyak. Biar saja, saya masih mau perawatan kuku. Bilang sama Pak Teguh seperti itu. Terdengar Marni berdecak. Dari tadi dia tampak kepanasan melihatku berbelanja sesuka hati. Kenapa juga dia yang kepanasan? Aku berbelanja menggunakan uang suamiku, bukan uang suaminya. Mau warna apa Suci? Tanya pemilik salon itu. Pemilik salon itu sudah kenal denganku. Makanya dia langsung turun tangan untuk melayaniku. Warna yang bagus dan cantik menurut Cece yang mana? Tanyaku pula. Saya juga mau mengganti cat kuku dong, boleh kan Bu? Kami langsung melihat ke arah Marni yang sudah berdiri di sampingku. Boleh, sautku dengan senyum terpaksa. Melihatnya membuat suasana hatiku menjadi tidak nyaman. Kalau gitu saya mau warna yang ini, sekalian rambut saya diwarnai juga. Ditanya pada pegawai salon yang lain. Ini bilangnya cat kuku doang, kok rambut sampai ke rambut sih? Bisik Cece ke telingaku. Aku hanya tersenyum menanggapi. Kalau gitu besok saja saya kembali ke sini ya Cek. Mendadak tidak selera untuk mengganti cat kuku, ucapku. Baiklah, ditunggu ya Ci. Aku mengangguk lalu membisikkan sesuatu pada Cece. Aman, balas Cece sambil tertawa geli. Mau kemana Bu? Tanya Marni saat aku bersiap untuk pergi. Ambil uang, kamu kan mau perawatan juga kan? Jadi uangnya kurang, jawabku beralasan. Aku pun pergi meninggalkan salon dan Marni, biar dia tahu rasa bingungnya membayar perawatan yang dia lakukan. POV Marni. Marni, ada yang memanggil kamu di depan. Ungkap salah satu ibu-ibu rewang. Aku pun menajamkan pendengaran suara yang tak asing sedang berteriak memanggil namaku. Tegas aku berlari keluar dari pintu samping. Bajuku menjadi basah sebagian karena mencuci piring yang tidak ada habisnya. Wanita tua itu sudah membuatku sangat tersiksa. Terkejut sekali melihat kehadiran wanita yang tidak ingin kulihat lagi di dunia ini. Ya, dia ibuku. Kenapa dia bisa sampai ke sini? Geram sekali melihatnya. Aku menyeretnya pergi menjauh dari halaman. Aku pedulikan tatap mata para tamu yang keheranan melihatku. Kamu ngapain ke sini? Dari mana kamu mendapatkan alamat rumah ini? Tanyaku langsung. Setelah membawa ibu menjauh dari rumah Eyang, aku khawatir kalau Mas Teguh sampai menyusul. Sebab aku mengatakan kalau aku sudah tidak punya keluarga lagi. Rizka sedang sakit, Marni. Apa kamu tidak ingin melihatnya? Kata ibuku. Kemana ayahnya? Hasilnya sudah menikah dan meninggalkan Rizka pada ibu. Pulanglah sebentar, kasihan anakmu yang sudah sangat merindukanmu. Sudah 1 tahun kamu tidak melihatnya. Jelas ibu, penjelasannya sama sekali tidak penting bagiku. Ibu bawel banget sih, ibu pergi sekarang, usirku. Ibu tidak akan pergi sebelum kamu berjanji untuk menemui Rizka. Kasihan anakmu Marni, dia demam tinggi dan terus menangis memanggilmu. Iya, nanti aku datang, sekarang ibu pergi dari sini, cepat. Bentakku keras. Aku pun pergi dari hadapannya. Aku tidak mau kalau rahasia yang kusimpan rapat-rapat jadi terbongkar karena wanita itu. Akhirnya setelah sekian lama berada di rumah Eyang, hari ini aku kembali lagi ke rumah biasanya. Berada lama di rumah Eyang yang membuat badanku sakit-sakit. Disuruh ini dan itu tanpa hentinya. Saat aku ingin duduk melepaskan penat, si Suci malah menyuruhku membersihkan kamar. Mata Mas Teguh mengerjap saat menatapku.
Artinya dia memintaku untuk menurut. Kalau bukan Mas Teguh yang meminta, tidak mau aku melakukannya. Aku mau perawatan seluruh badanku. Mana kartu ATM-nya? Sini. Saat melangkah keluar kamar, aku mendengar Suci ingin pergi ke salon. Enak sekali dia pergi sendiri tanpa mengajakku. Marni, kamu ikut saya. Senyumku mengembang ketika Suci mengajakku pergi bersamanya. Aku akan perawatan sepuasnya. Pembantu gila, umpat Bu Sukma. Aku tidak memperdulikan umpatannya dan berjalan mengikuti si Suci itu. Aku pikir kalau ikut dengannya aku bisa berbelanja juga. Tapi biasanya Suci mengabaikanku. Biasanya dia akan bertanya apa mauku. Tapi dia diam dan tidak mengindahkan ucapanku yang menginginkan tas warna kesukaanku. Seharusnya aku minta satu kartu ATM milik Mas Teguh, biar aku bisa belanja sepuasnya seperti Suci. Mas, kamu merasa curiga gak sih kalau istrimu itu sudah tahu yang sebenarnya? Pesanku pada Mas Teguh. Hatiku menjadi tidak tenang saat Suci menyinggung persoalan celana dalam itu. Lama pesanku tak kunjung dapat balasan dari Mas Teguh. Setelah sampai di salon, lagi dan lagi aku sama sekali tidak ditawari untuk ikut perawatan sama si Suci. Jengkel sekali hatiku saat lesung pipinya terlihat ketika tersenyum. Sok kecantikan sekali. Aku merasa bosan berada di salon karena hanya melihat si Suci itu perawatan sendirian. Aku kembali mengingat perkataannya saat berada di mall tadi. Entah kenapa, aku merasa kalau si Suci itu sudah mengetahui hubunganku dengan Mas Teguh. Kling, gegas kubuka pesan dari Mas Teguh. Enggak kok. Buktinya Ibu dan Suci masih terlihat baik-baik saja seperti biasanya. Memangnya kenapa? Benar kata Mas Teguh. Kalau dia mengetahuinya, tidak mungkin dia masih baik-baik saja. Setidaknya dia akan marah ataupun menangislah minimal. Mungkin dia berpikir kalau aku tidak sengaja memakai celana dalam suaminya. Lagian, memang aku tidak sengaja. Entah kenapa bisa memakai celana dalam Mas Teguh. Bisa jadi salah pakai karena terburu-buru saat Bu Sukma menggedor pintu kamarku. Tadi istrimu itu menyinggung perihal celana dalammu itu lagi. Oh kamu sih, kenapa sampai ceroboh memakai celana dalamku sih? Terus sekarang kamu di mana? Kalau ketahuan juga tidak apa-apa Mas. Aku kan istrimu juga. Aku ada di salon. Aku boleh nggak perawatan juga? Jangan dulu lah. Sebelum pabrik itu menjadi milikku, kamu harus bisa merahasiakan hubungan kita. Kapan Mas? Sudah lebih 1 tahun aku seperti pembantu di rumah itu. Aku juga mau dianggap menantu sama ibu kamu. Balasku dengan kesal. Sudah 1 tahun lebih aku menjadi istri kedua Mas Teguh. Namun, identitasku sebagai istrinya masih saja tergantung. Ya, kami sudah menikah tanpa sepengetahuan ibunya maupun istrinya. Kami memutuskan untuk menikah di bawah tangan setelah 3 bulan menjalin hubungan terlarang. Kecantikan yang aku miliki mampu memikat suami orang yang sudah mapan. Dan tidak lama lagi pabrik warisan ayahnya akan menjadi miliknya seutuhnya. Setelah itu, dia akan menikahiku secara resmi. Awalnya aku tinggal di kontrakan yang sempit. Setelah berhasil membujuk Mas Teguh untuk aku tinggal di rumah ibunya, asal aku bersedia berpura-pura menjadi pembantu. Dan akhirnya, kedua wanita itu percaya dan mengerjakan aku di rumah itu. Tapi makin kesini makin terlihat jelas kalau aku hanya dianggap pembantu. Padahal, sebelum Suci melahirkan, aku sudah seperti bagian tuan rumah di sana. Bangun tidur sesuka hati dan makan sesuka hati. Kerjaan rumah sudah ada 2 asisten yang mengerjakan. Perubahan mereka sangat terlihat jelas setelah Suci melahirkan. Aku mau perawatan juga. Si Suci enak-enakan belanja dan perawatan tanpa mau mengajakku juga. Pesanku yang langsung mendapatkan balasan iya dari Mas Teguh. Dengan hati senang dan semangat aku melakukan perawatan tubuh. Biar Mas Teguh makin cinta dan lengket denganku. Kalau dibandingkan dari si Suci itu, aku lebih dari cantik darinya. Makanya Mas Teguh kepincut dan memilihku untuk menjadi istri keduanya. Sudah 1 jam si Suci itu keluar dari salon. Namun batang hidungnya sama sekali tidak terlihat. Berkali-kali aku menoleh ke arah pintu saat pintu kaca itu terdengar didorong. Tapi yang masuk bukannya Suci, melainkan orang-orang yang ingin perawatan kecantikan. Ada dasar lelet. Pantesan saja Mas Teguh memilih untuk menikah lagi. Punya istri leletnya minta ampun. Aku memejamkan mata saat pegawai salon akan mengecat rambutku. Lebih baik aku tidur saja. Lumayan untuk menambah tenagaku biar kuat bergadang nanti malam. Aku tersadar ketika tangan seorang menepuk pelan pundakku. Ayo Mbak, cuci dulu, ucap pegawai salon. Aku kelelahan makanya sampai tertidur. Nyari siapa Mbak? Tanya pegawai salon saat aku celingukan mencari keberadaan Suci. Tidak, cepat lanjutkan kerjamu. Titahku sambil duduk bersandar. Perasaanku menjadi tidak enak. Jangan-jangan Suci itu sudah meninggalkanku di sini. Aku merogoh saku celana. Aku mengirimkan pesan pada Mas Teguh. Ternyata Mas Teguh ada mengirimkan beberapa pesan padaku. Dasar jalang, laki-laki mana yang kamu temui?
Pulang sekarang, pesannya dengan umpatan. Pulang sekarang atau jangan pulang selamanya. Segera ku ketik balasan dan mengirimkan padanya. Loh, kenapa warnanya putih? Terkejut setelah melihat warna rambutku. Aku meminta warna coklat, tapi pelayan itu mewarnai rambutku dengan warna putih. Pulang sekarang, bentak Mas Teguh saat ponsel baru ketempelkan ke telinga. Mas, baru aku mau membuka suara Mas Teguh sudah mematikan sambungan telepon. Mau kemana Mbak? Bayar dulu. Saya tidak akan membayarnya sepeser pun. Lihat rambut saya, bentakku keras. Mereka semua malah cekikikan melihatku. Ini karena rambutku yang mirip nenek lampir. Aku meninggalkan salon tanpa membayar sepeser pun. Mereka tidak mencegahku karena mereka tahu ini adalah kesalahan mereka. Jadi tidak perlu membayarnya. Sialan, kurang ajar, teriakku kesal. Nenek lampir tersesat di siang hari, sorak anak-anak sekolahan sambil melemparkan batu padaku. Pergi, pergi, berangku sambil melemparkan mereka menggunakan sandal. Lari! Berulang kali aku menelpon nomor Mas Teguh, namun di-rejectnya berulang kali. Mas Teguh pasti sangat marah. Apa yang sudah Suci itu katakan? Pasti dia sudah menceritakan yang tidak-tidak pada Mas Teguh. Pagar rumah aku ketuk berkali-kali. Barulah Pak Satpam membuka pintu. Saya pikir siapa? Ternyata kamu, Marni. Satpam yang sudah tua tapi belum menikah itu tertawa karena melihatku. Aku melengos pergi dari hadapannya dan masuk ke dalam rumah. Di dalam rumah tampak Mas Teguh sedang bersandar gurau dengan Bu Sukma, Suci dan anak bayinya. Aku ingin marah namun tidak bisa. Mereka sama sekali tidak melihat ke arahku. Aku masuk ke dalam kamar dan langsung merebahkan diri. Kling. Marni, anakmu sudah tiada dari setengah jam yang lalu. Pesan messenger dari temanku yang ada di kampung. Aku mengabaikan pesannya. Pesannya sama sekali tidak penting. Anak itu hadir karena hasil dari tragedi yang tak sengaja. Aku menikah dengan Azriel karena terpaksa. Terlanjur tertangkap warga dan dinikahkan paksa. Itulah sebabnya aku tidak pernah menyukai anak itu. POV Suci. Shh. Aku mengkode ibu mertua ketika melihat Marni masuk ke dapur. Erni, kamu sudah melihat video yang sedang viral itu belum? Tanya ibu mertua, rencana untuk membuat Marni ketar-ketir sedang berjalan. Iya tante, sudah melihatnya belum? Timpalku sambil mencomot buah kiwi yang sedang Tante Erni kupas. Video. Tante Erni tampak berpikir panjang. Tante Erni pelupa sekali orangnya. Belum ada 1 jam kami merencanakan sesuatu, Tante Erni malah lupa. Iya, video yang pembantunya babak belur karena memakai pakaian majikannya itu. Ibu mertua mencoba mengingatkan Tante Erni dengan menyenggol lengannya. Marni yang mau mengambil air minum langsung berhenti seketika. Ucapan ibu mertua tepat mengenai sasaran. Wah, iya, aku ingat pembantunya memakai sempak suaminya itu kan? Ih, parah banget deh, seru Tante Erni. Bukan parah lagi, parah banget malahan, timpal ibu mertua. Bukan hanya sempaknya yang dipakai, kalau nggak salah dengan isi-isinya juga dipakai, iya kan? Aku dan ibu mertua mengangguk menanggapi. Gak jijik apa pas memakai sempak laki-laki, kalau aku jelas jijik sekali. Sempak suami sendiri pun mikir berkali-kali kalau mau memakainya. Lain kalau sama isinya. Tante Erni terus menyerocos dan tertawa keras, membuat wajah Marni memerah mendengarnya. Jangan sampai pembantu di rumahku seperti itu. Kalau itu sampai terjadi, aku usir dia sama pemilik sempaknya sekalian. Tegas ibu mertua. Jangan kasih ampun, kalau si wanita gatel laki-lakinya enggak, ya enggak bakalan jadi yang namanya perselingkuhan. Tapi kalau dua-duanya gatel, kalian tahu sendiri apa jadinya. Semoga saja Teguh tidak seperti itu sama pembantu. Bisa rugi banyak dia karena akan kehilangan kemewahan dan warisan. Tante Erni semakin membuat suasana panas. Mending aku wariskan ke menantuku kalau Teguh berani berbuat seperti itu. Kata ibu mertua, kata-katanya tidak sesuai dengan yang sudah dipersiapkan tadi. Tapi tidak masalah. Kata-kata ibu mertua berhasil membuat tangan Marni terlihat gemetaran sekarang. Perang. Ibu mertua dan Tante Erni terdiam dari saling bersaut-sautan. Kami bertiga langsung menatap Marni yang berdiri mematung. Tampak pecahan gelas mengenai kakinya yang jenjang. Setelah menatapnya sebentar, kami pun kembali berbicara seolah tak melihat Marni yang sedang terluka. Luka di kakinya tak sebanding dengan luka di hatiku. Habis ini kita shopping yuk. Tante juga mau ke salon, biar pamanmu tidak kecantol sama pembantu. Ucap Tante Erni. Iya tante, sekarang aja kita perginya. Bu Onem juga sudah datang tuh. Ujarku sambil menunjuk Bu Onem yang baru datang.
asisten rumah tangga yang rumahnya tak jauh dari rumah ibu mertua. Makanya Bu Onem memilih datang pagi dan pulang sore hari. Oh iya Marni. Ibu mertua melihat ke arah Marni yang sedang memunguti sisa kaca yang berserakan di lantai. Gelas yang dipegangnya terjatuh. Mungkin saking panik dan terkejutnya dia saat mendengar warisan yang akan diberikan padaku. Kalau majikan ngomong langsung diperhatikan. Bukan pura-pura budak begitu. Jadi Tante Erni. Marni langsung melihat ke arah ibu mertua. Ada apa Nyonya? Tanya Marni dengan senyuman terpaksa. Mulai hari ini kamu yang mengerjakan tugas rumah. Dari menyapu seisi rumah, mengepel dan menyirami tanaman bunga, nyuci dan nyetrika. Bagian memasak cukup Sari yang mengerjakannya. Bu Onem cukup jagain Yusuf saja. Dan satu lagi Marni, setiap sore halaman harus disapu karena Pak Mujid sudah pulang kampung. Gimana? Apa kamu sudah mengerti dengan tugas-tugas yang saya sebutkan Marni? Ucap ibu mertua. Saya tidak mau mengerjakan tugas rumah, saya mau menjaga Yusuf saja. Biar Sari dan Bu Onem yang mengerjakan tugas rumah seperti biasanya. Balas Marni, dia langsung memberikan protes atas perintah mertuaku. Sungguh dia benar-benar tidak tahu malu. Siapa kamu? Berani-beraninya membantah dan membuat aturan sendiri. Bentak Tante Erni. Tante juga siapa? Berani-beraninya membentakku. Balas Marni sengit. Membantu gila. Dia adik saya. Kamu mau mengerjakan tugas yang saya perintahkan atau mau berhenti bekerja sekarang? Geram ibu mertua. Bu sudah. Aku langsung mengusap bahu ibu mertua khawatir karena takut darah tinggi ibu mertuaku kumat. Baiklah, saya akan menuruti perintah Nyonya. Sahut Marni, wajahnya merah padam karena menahan emosi. Kami pun pergi meninggalkannya sendirian di dapur. Sore harinya aku dan ibu mertua duduk di taman mini yang ada di samping rumah ibu mertuaku. Mobil Mas Teguh dan Aska tampak memasuki halaman. Keluarnya Mas Teguh dari mobil, Marni pun langsung menyambutnya dengan senyuman semanis mungkin. Pembantu itu sangat tidak tahu malu. Ibu mertua menggerutu. Sudah Bu, jangan emosi. Entah darah tinggi ibu kumat. Aku menasehati. Teguh, panggil ibu mertua dan meminta Mas Teguh dan Aska mendekat ke arah kami. Marni, ngapain nyapu Bu? Tanya Mas Teguh. Lah memang kerjaan pembantu begitu. Pakai acara nanya segala. Ketus ibu mertua. Mas Teguh tampak menggaruk-garuk kepala sambil nyengir. Aska mau masuk dulu ya Bu. Tunggu Aska, duduklah dulu. Ibu sengaja menunggu kalian di sini. Ucap ibu mertua mencegah. Entah apa yang terjadi dengan Aska. 7 tahun pernikahanku dengan saudara sepupunya. Selama itu pula Aska seperti tidak menyukaiku. Terlihat dari caranya yang terus ingin selalu menghindar dariku. Wajahnya hampir tidak pernah tersenyum setiap kali tidak sengaja berpapasan denganku. Maaf Bu, Aska mau istirahat. Kepala Aska lagi sakit. Ucapnya seraya memijit pelipisnya. Kamu sakit Aska? Ibu mertua langsung berdiri dan berjalan mendekati Aska. Badanmu panas, ayo masuk. Ibu akan membuatkan air jahe merah untukmu. Ibu mertua berlalu sambil menggandeng tangan Aska. Tinggallah aku dengan Mas Teguh yang duduk di bangku taman. Yusuf, tidur Mas. Sahutku memotong. Oh. Mas Teguh kembali mencuri pandang ke arah Marni yang sedang menunduk menyapu halaman. Mereka saling menatap dan tersenyum. Marni terang-terangan menggoda suamiku. Terlihat dari kancing bajunya yang awalnya tertutup, sekarang sudah terbuka. Sialan. Mas. Oh, maaf. Ucap Mas Teguh gelagapan. Mas, yuk masuk. Suaraku buat semanja mungkin. Lalu beranjak dan duduk di pangkuan suamiku. Aku menggoda Mas Teguh. Sekilas melirik ke arah Marni. Marni tampak mengerucutkan bibirnya. Menyapu pun menjadi asal-asalan. Reaksinya membuatku ingin tertawa. Kenapa dia melihatku seolah aku ini wanita penggoda? Sebisanya pelakor kepanasan. Mas, gendong aku dong. Sudah lama tidak main gendong-gendongan. Bisiku di telinga Mas Teguh. Tampak Mas Teguh langsung menelan Salipa. Aku terkikik geli di dalam hati melihat reaksinya. Sudah boleh? Tanyanya terbata-bata. Pertanyaannya selalu mengarah ke hal ranjang. Andai dia tidak mengkhianatiku, tentu aku akan menganggukkan kepala dengan senyum kebahagiaan. Gendong dulu, baru aku kasih tahu. Balasku sambil mengulas senyum. Tak menunggu lama, Mas Teguh langsung membopong tubuhku untuk masuk ke dalam rumah. Melewati Marni begitu saja. Aku suka melihat Marni seolah sedang cemburu. Sapu dilemparnya ke sembarang arah saat aku mengeratkan pelukan di leher suamiku. Tunggu Mas. Kenapa sayang? Tanya Mas Teguh sambil mengenyitkan alisnya. Minta Marni untuk melanjutkan pekerjaannya. Ibu bisa marah kalau melihatnya berhenti bekerja sambil menatap kita. Ucapku. Mas Teguh menoleh dan mendapati Marni yang masih menatap kami. Biarkan saja sayang, kita lanjut ya. Jangan membuat alasan lagi karena Mas sudah lama menahannya. Bisiknya dan melanjutkan langkah menuju ke kamar.
Apa katanya tadi? Sudah lama menahan. Dasar buaya buntung kamu, Mas. Batinku menjadi kesal. Mas, Yusuf nangis. Sepertinya dia sudah bangun. Aku mau memberinya ASI dulu. Ucapku dan memintanya untuk menurunkanku. Alasan lagi, tanya Mas Teguh. Kekecewaan sangat jelas terlihat di raut wajahnya. Maaf Bu Suci, ini Yusuf mau nenen. Ucap Mbok Enem yang terlihat sungkan ketika melihatku yang masih digendong Mas Teguh. Iya Mbok boleh pulang. Kataku sambil tersenyum menutupi rasa malu. Mbok Enem membawa kembali anakku masuk ke dalam kamar. Mas Teguh tak kunjung juga menurunkanku. Sebentar saja yuk, ajaknya sambil berbisik. Nanti malam ya. Janji, ucapnya dengan mata menatapku lekat. Aku terpaksa mengangguk entah alasan apa yang akan aku berikan nanti malam. Kalau Mas Teguh kembali meminta haknya. Yang jelas, aku tidak akan pernah mau lagi berhubungan dengan Mas Teguh. Ya sudah, Mas mau mandi dulu, nanti Mas nyusul ke kamar Yusuf. Ucapnya lagi sambil menurunkanku. Teguh pasti di dalam kamar Marni, Ibu yakin, ucap ibu mertua. Terus, aduh, ini anak kapan pintarnya sih? Ucap ibu mertua sambil menepuk jidatnya. Aku terkekeh geli melihat ibu mertua. Habisnya, aku memang sama sekali tidak mengerti dengan ucapannya. Ibu sudah meletakkan pecahan kaca di bawah jendela kamar Marni. Kamu ketuk pintunya. Kalau Teguh panik, otomatis dia akan lari lewat jendela kamar itu. Dan nyes gitu rasanya dan... Aduh, tega banget Bu, kasihan Mas Teguh. Aku memotong ucapan ibu. Dengerin dulu, main nyelip aja, ketus ibu mertua sambil menepuk pundaku. Maaf, terus apa lagi? Tanyaku dan menatap ibu mertua serius. Kamu mimpi menghajar Teguh kan? Ibu mertua balik bertanya. Aku mengangguk saja biar ibu mertua melanjutkan lagi ucapannya. Kalau pas kamu masuk Teguh masih berdiri di dalam kamar, kamu hajar dia. Kalau perlu ibu bantuin untuk menghajar mereka. Kalau Teguh tidak berdiri di dalam kamar itu, artinya dia sudah keluar dan terkena siksaan dunia juga. Lanjut ibu mertua dengan senyum sumringah. Tapi kasihan Bu. Plak, kasihan melulu kerjamu, ucap ibu mertua setelah mendaratkan telapak tangannya ke bibirku. Apes banget kalau berhadapan dengan ibu mertua. Tak ingin membuat ibu mertua semakin kesal, aku menuruti perintahnya dan berjalan menuju kamar Marni. Semenjak ibu menugaskannya untuk mengerjakan tugas rumah, kamarnya dipindahkan ke lantai bawah yang sempit tanpa pendingin ruangan. Suara orang yang sedang berbisik-bisik pun terdengar ketika kakiku sudah berdiri di depan pintu kamar Marni. Kurang ajar, ibu benar, Mas Teguh di kamar Marni sekarang. Tok tok tok. Aku mengetuk pintu kamar Marni dengan keras. Sama sekali dia membukakan pintu. Apa yang sedang mereka lakukan? Tok tok tok. Plek. Pintu kamarnya terbuka dan aku langsung menerobos masuk. Bicara sama siapa kamu? Tidak ada siapa-siapa Bu. Tadi saya sedang menonton TV, jadi ngomel sendiri. Ucapnya aku pandangi seluruh ruangan dan mendapati jendela kamar mandi terbuka. Aku meringis sambil berlalu keluar dari kamar mandi. Rencana ibu mertuaku selalu berhasil. Terbayang sakitnya kakiku bila tidak sengaja menginjak pecahan kaca. Pasti itu yang sering dirasakan Mas Teguh. Rasakan itu Mas. POV Teguh. Au, aku memekik keras di dalam hati. Kakiku menginjak pecahan kaca. Suara Suci sudah terdengar berada di dalam kamar Marni. Jangan sampai dia melihatku di sini. Aku mencabut kacanya yang terbenam di dalam kaki, menuju ke mobil untuk pergi ke puskesmas. Beruntung kunci mobil masih ada di dalam saku celanaku. Mas, kamu tidak apa-apa kan? Mana yang sakit? Aku khawatir sama kamu Mas. Marni datang menyusulku ke puskesmas karena aku mengabarinya. Bidan, suami saya tidak apa-apa. Tanya Marni pada Bidan yang sedang membersihkan serpihan kaca kecil di kakiku. Loh, bukannya istri Pak Teguh itu Bu Suci ya? Wanita itu ngaku-ngaku istrinya Pak Teguh. Ucap seorang bidan yang aku pun tidak mengenalinya. Matanya berbicara sambil menatapku tajam. Pasti dia menduga aku sudah berselingkuh. Marni ini istriku tapi memang masih kurahasiakan. Ini kulakukan untuk memberikan ibuku cucu dan mendapatkan warisanku secepatnya. Kalau yang lain memberikan warisan setelah orang tua tiada, tapi tidak dengan ibuku. Dia akan memberikan semuanya setelah aku memberikannya cucu. Sayangnya, Suci sudah hamil setelah aku terlanjur menikah siri dengan Marni. Tapi tidak apa-apa. Aku yakin setelah warisan menjadi milikku, aku akan jujur pada ibu dan Suci. Dan semuanya akan baik-baik saja dengan kehidupan yang lebih bahagia. Dengan 2 istri dan anak yang banyak nantinya. Jangan-jangan wanita ini pelakor lagi. Imbu bidan satunya lagi. Siapa yang kalian sebut pelakor? Hardik Marni. Aku mengkodenya agar dia diam.
Aku takut salah satu dari mereka merekam kejadian dan menyebarkannya ke internet. Zaman sekarang apa-apa pasti viral. Ya Bidan, ini siapa? Wanita ini hanya terobsesi sama saya. Makanya dia ingin sekali menjadi istri saya. Tapi saya menolak karena tidak mau menyakiti hati istri saya. Mendengar penjelasanku, Marni langsung mengerucutkan bibirnya. Salah dia sendiri. Kenapa juga pakai nanya dengan menyebutku suaminya? Jangan sampai kecerobohannya membuatku rugi. Saya bidan yang rutin memeriksa kandungan Bu Suci saat posyandu. Sahut bidan itu sambil mengobati kakiku dan membalutnya dengan perban. Oh, ucapku hanya beroh saja. Kamu jangan ceroboh. Aku tidak mau kalau orang-orang sampai tahu kalau aku sudah menikah lagi. Bisikku pada Marni saat bidan itu sudah keluar dari UGD. Aku udah tahu sampai kapan rahasia ini akan tersimpan. Ucapnya sambil berlalu pergi. Semakin hari, Marni sama sekali tidak membuatku senang. Marni seakan membuat pikiranku menjadi kalut dan semrawut. Akhirnya sampai juga di rumah, mobil terpaksa aku tinggalkan di puskesmas. Aku naik ojek sampai ke depan teras. Dari mana Teguh? Kenapa kakimu? Ibuku bertanya ketika kakiku baru melangkah masuk ke dalam rumah. Dengan kaki yang sudah diperban, aku berjalan tertatih menuju sofa. Ini kaki Teguh tidak sengaja menginjak paku saat berjalan di halaman. Jadi Teguh langsung ke puskesmas untuk mengobati biar tidak infeksi. Jawabku, berbohong tentunya. Pada kenyataannya, kakiku menginjak beling yang ada di bawah jendela kamar Marni. Saat terburu-buru karena mendengar ketukan pintu dari luar kamar Marni. Dua-duanya kena paku. Aku mengangguk menanggapi pertanyaan ibu lagi. Oh, respon ibuku sambil berlalu menuju kamarnya. Cuek sekali ibu ketika aku sedang kesakitan. Berbeda lagi kalau Suci yang kesakitan. Aku seperti dianaktirikan oleh ibu sendiri. Sama anak tidak ada perhatian-perhatiannya. Gumamku pelan. Kok bisa kenapa aku sih mas? Ini pasti si Marni yang kerjanya tidak becus. Ucap Suci yang tidak bergerak dari tempat duduknya. Pemilik bulu mata lentik dan berlesung pipi itu terus saja melihat ke arah TV tanpa menoleh sedikit pun ke arahku yang sedang duduk di sampingnya. Akhir-akhir ini dia sangat cuek dan seakan tidak peduli dengan penderitaan suaminya ini. Kok nyalahin saya bu? Tanya Marni yang kebetulan sedang menyapu di dekat sofa. Aku menatapnya dengan mata yang sedikit melotot. Berharap istri keduaku itu tidak mengatakan apa-apa yang membuat Suci marah. Terus, kalau bukan kamu, lah siapa? Aku mendadak jadi gelisah. Dua wanita itu saling bertatapan dengan sinis. Ya mana saya tahu, siapa yang meletakkan pecahan beling di bawah jendela kamar saya? Dan membuat kaki Pak Teguh terluka karena tidak sengaja menginjaknya saat keluar dari kamar. Badanku mendadak jadi panas dingin. Mendengar ucapan Marni yang tidak menyadari apa yang sudah dia katakan. Suci menatapku dan Marni secara bergantian. Aku sudah sangat gelagapan sekarang. Namun Marni masih terus menyapu. Mungkin dia tidak menyadari dengan apa yang sudah dia katakan. Wanita itu memang suka bikin masalah. Keluar dari kamar? Maksudmu suamiku ada di dalam kamar kamu begitu? Suami saya keluar dari dalam kamar kamu melalui jendela. Itu kan maksudmu? Tanya Suci diiringi dengan wajah yang sudah memerah. Toples di tangan yang berisi cemilan itu langsung diletakkannya di atas meja. Wanita lemah lembut itu sepertinya sudah bersiap berubah menjadi singa. Aku khawatir dengan Marni. Marni tidak mengenali Suci. Suci bukan wanita sembarangan. Dia pernah mengenakan sabuk hitam dan memiliki ilmu karate. Nyaliku menciut ketika Suci sudah berdiri dari duduknya. Marni, apa yang sudah kamu bicarakan? Seperti biasanya, aku akan menutupi kebohonganku dengan memarahi Marni. Nanti aku akan meminta maaf dengan Marni seperti biasanya. Aduh, bukan begitu maksud saya, Bu. Mungkin saya tidak melihat keberadaan paku saat menyapu halaman. Maksud saya begitu. Ucap Marni dengan gelagapan. Dia pasti sudah menyadari apa yang sudah dia katakan tadi. Namun, Suci tidak memperlihatkan senyuman ataupun tatapan yang bersahabat. Suci memandangku dengan tatapan yang sulit aku artikan. Yang jelas, aku sedang tidak baik-baik saja sekarang. Suci, kenapa kamu melihatku seperti itu? Tanyaku tergagap. Saat istri pertamaku mendekatiku, amarahnya pasti tidak bisa lagi ditahan. Mataku terpejam ketika tangannya mulai terangkat ke udara. Plak, plak, plak. Rasa panas dan sakit menjalar di pipiku. 3 kali tamparan membuatku hampir kehilangan kesadaran. Untuk pertama kalinya, Suci melakukan kekerasan terhadapku. Aku tidak bodoh, Mas. Kamu sudah berhubungan gila dengan wanita itu, kan? Apa kurangnya aku, Mas? Saat kita menginginkan seorang anak, Allah pun mengabulkan keinginan kita untuk memiliki anak. Lalu, apa yang membuatmu tega mengkhianatiku? Ucapnya dengan tatapan nyalang. Astaga, apa Suci sudah mengetahui hubunganku dengan Marni? Dari mana dia tahu? Apa dia baru curiga setelah Marni mengatakan itu? Suci,
Aku langsung terdiam ketika Suci mengangkat satu jarinya ke udara. Aku mengangkat kaki ke atas sofa, takut kalau Suci akan menginjaknya. Sudah cukup. Aku tidak mau mendengar alasan dan kebohongan yang keluar dari mulut manismu yang beracun, kata Suci dengan suara lantang. Ibuku keluar dari kamar karena mendengar suara keras dari Suci. Aku mengkode Marni agar dia pergi. Bukannya pergi, Marni malah berjalan semakin mendekat ke arahku. Geram sekali melihat Marni sekarang ini. Dan kamu wanita tidak tahu diri. Wanita berarti kotor. Siapa yang kamu sebut wanita kotor? Ucap Marni dengan membentak. Sapu yang dipegang langsung dibantingnya ke lantai. Emosi sekali melihatnya menentang Suci. Aku tidak mau ibuku mendengar kenyataannya sekarang. Kalau ibu mendengarnya sekarang, sudah pasti harta itu akan menghilang dariku. Pergi Marni, usirku. Namun Marni mengabaikannya. Kenapa dengan Marni? Kenapa dia berubah menjadi tidak penurut? Plak, plak, plak. Suci yang sudah sangat dikuasai emosi langsung melayangkan tamparan keras di pipi Marni. Marni tersungkur ke lantai dan bangkit secepatnya. Plak. Kau yang tidak tahu diri. Kau yang kotor. Kau yang lelet dan bodoh. Berang Marni setelah tamparannya tidak bisa dihindari oleh Suci. Aku pasrah kalau peperangan akan terjadi hari ini. Peperangan antara istri pertama dan istri keduaku. Bag. Aku terperangah melihatnya. Sudah kuduga itu pasti akan terjadi. Suci meninju bibir adik madunya yang selalu diolesi lipstik merah. Darah segar langsung keluar dari sudut bibir Marni. Semoga saja giginya tidak patah. Kurang ajar, teriak Marni. Dia langsung menyerang Suci. Bukan Suci namanya kalau tidak bisa menghindari serangan itu. Plak, plak. Marni tersungkur kembali tepat berada di bawah kaki ibuku yang sedang berdiri. Ada apa ini? Suci, ada apa Suci? Ibu langsung memegang Suci. Aku tidak bisa melerai mereka karena kakiku sangat sakit. Asal kamu tahu, saya sudah menikah dengan Mas Teguh jauh sebelum saya masuk ke dalam rumah ini. Teguh adalah suamiku. Aku berpura-pura menjadi pembantu karena menuruti perintah suamiku. Mas Teguh juga suamiku, bukan hanya suamimu. Jelas Marni dengan berteriak. Sial, Marni memang sial. Batinku marah. Wanita yang baru kunikahi 1 tahun 3 bulan itu sudah mengungkap semua kebenarannya. Aku tidak bisa berkata-kata lagi. Walau yang dikatakan Marni itu benar, tapi membuatku langsung menaruh rasa benci dengannya. Kenapa semuanya menjadi seperti ini? Ekspresi wajah ibuku jangan ditanyakan lagi. Tentunya ibu sangat marah dan murka sekali. Jangan salah paham ibu. Suci, dengarkan penjelasanku. Ucapku dengan raut wajah memelas. Dapat kulihat dari kaca besar yang ada di belakang Suci. Ya, jelaskan sekarang. Ibu menyahut tanpa melihat ke arahku. Aku mengucap syukur walau ibu tidak melihatku. Setidaknya ibu masih mau mendengarkan penjelasanku. Teguh menikahi Marni jauh sebelum mengetahui Suci hamil, Bu. Awalnya Teguh sangat merindukan kehadiran anak di dalam pernikahan kami. Cukup, tidak perlu diteruskan penjelasan sampah seperti itu. Kemasi pakaianmu dan pergi dari rumah ini. Usir ibu sebelum aku menyelesaikan penjelasanku. Dengar dulu, Bu. Marni sedang mengandung cucu ibu sekarang. Terimalah dia sebagai menantu ibu dan adik madumu, Suci. Kataku sambil menatap ibu dan Suci bergantian. Berharap sekali mereka bisa menerimanya dengan lapang dada. Marni tersenyum bahagia. Itu yang sama ini diharapkan. Diakui menjadi seorang istri dari Teguh bangsawan. Berbeda dengan Suci, bibirnya tidak menampakkan senyum sedikit pun. Hanya ibu yang tersenyum menanggapi. Ibu pasti bahagia karena akan memiliki banyak cucu yang akan meramaikan masa tuanya dengan suara cucu yang menggema di dalam rumah besar ini. Kita bisa hidup bahagia dengan suara tangisan dan tertawa dari anak-anak. Ibu akan mempunyai banyak cucu dari benih Teguh. Plak, plak. Aku tertegun. Kenapa ibu menamparku? Bukannya tadi ibuku tersenyum bahagia? Dengarkan. Cukup, tegas ibuku. Ucapanku harus tergantung tanpa bisa diselesaikan dengan mulus. Perih sekali mendapatkan tamparan dari ibu. Mulai hari ini, kamu bukan anakku lagi. Bawa wanita itu pergi dari rumah ini. Kenapa ibu mengusirku? Ibu berlalu sambil menggenggam tangan Suci. Mereka masuk ke dalam kamar tanpa melihat lagi ke belakang. Mas, lepaskan. Gara-gara kamu semuanya menjadi kacau. Batinku pada Marni dan menepis tangannya dengan kasar.